Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui tirai tipis kamar tidur sederhana di rumah kecil mereka di pinggiran Jakarta. Rania membuka mata perlahan, merasakan hangatnya pelukan Ardan yang masih tertidur di sampingnya. Sudah 2 tahun sejak hari pernikahan mereka, tapi setiap pagi seperti ini selalu membawa kembali kenangan manis yang membuat hatinya berbunga. Dia tersenyum kecil, mengamati wajah suaminya yang tenang. Ardan, pria berusia 28 tahun dengan senyum menawan dan mata coklat yang penuh kehangatan, adalah alasan dia memilih meninggalkan segala kemewahan di belakang. Rania bukanlah wanita biasa. Dia lahir sebagai putri tunggal dari keluarga konglomerat terkemuka di Indonesia, pemilik jaringan perusahaan multinasional yang menguasai sektor properti, pertambangan, dan teknologi. Ayahnya, Bapak Harun Wijaya, adalah miliarder yang namanya sering muncul di majalah bisnis internasional. Ibu Rania, yang telah meninggal saat dia masih kecil, meninggalkan warisan yang membuatnya tumbuh di tengah kemewahan, villa mewah di Bali, jet pribadi, dan pendidikan di universitas terbaik Eropa. Tapi Rania muak dengan kehidupan itu. Dia ingin mencari cinta sejati, bukan yang dibeli dengan uang. Jadi, saat bertemu Ardan di sebuah kafe kecil selama liburan sederhana, dia memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya. Dia memperkenalkan diri sebagai Rania Putri, gadis biasa dari keluarga sederhana yang bekerja sebagai desainer grafis freelance. Ardan jatuh cinta padanya karena kepribadiannya yang hangat dan sederhana. Mereka bertemu secara kebetulan. Rania sedang duduk sendirian membaca buku, sementara Ardan, seorang manajer di perusahaan kecil, memesan kopi. Percakapan ringan tentang buku favorit berubah menjadi kencan pertama, lalu kedua, hingga akhirnya Ardan melamarnya di taman kota yang sederhana. Aku mencintaimu karena kamu apa adanya, Rania. Bukan karena apa yang kamu miliki, katanya saat itu, sambil memasangkan cincin murah tapi penuh makna di jarinya. Rania menangis bahagia, yakin bahwa inilah yang dia cari, kehidupan normal, jauh dari sorotan media dan intrik bisnis keluarganya. Pernikahan mereka digelar sederhana di masjid kecil, hanya dihadiri keluarga dekat. Dari pihak Rania, hanya ayahnya yang datang, berpura-pura sebagai pensiunan biasa untuk menjaga rahasia putrinya. Ayahnya mengerti keinginan Rania. Dia sendiri pernah kehilangan istri karena tekanan kehidupan elit. Jalani hidupmu, nak. Tapi ingat, jika kamu butuh, Papa selalu ada, bisiknya saat pelukan perpisahan. Sementara dari pihak Ardan, keluarganya hadir lengkap. Ayahnya yang sudah pensiun sebagai pegawai negeri, adik-adiknya yang masih kuliah, dan tentu saja ibunya, Bu Sinta. Bu Sinta, wanita berusia 50-an dengan rambut pendek dan mata tajam, adalah sosok yang langsung menarik perhatian Rania. Saat pertama bertemu, Bu Sinta tersenyum ramah, tapi ada sesuatu di balik senyum itu yang membuat Rania merasa tidak nyaman. Selamat, nak. Semoga kamu bisa jadi istri yang baik untuk Ardan, katanya, tapi nada suaranya seperti sedang menilai. Rania mengabaikannya. Berpikir itu hanya kekhawatiran ibu biasa terhadap menantu baru. Tapi seiring waktu, ketidaksukaan Bu Sinta mulai muncul secara halus. Rumah mereka adalah rumah sederhana 2 kamar di kawasan pinggiran, dibeli dengan cicilan dari gaji Ardan. Rania senang dengan itu. Dia bisa memasak, membersihkan, dan menjalani hari-hari seperti wanita rumah tangga biasa. Pagi ini, seperti biasa, Rania bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan. Dia menggoreng telur mata sapi, membuat nasi goreng sederhana, dan menyeduh kopi hitam favorit Ardan. Saat Ardan terbangun, dia mencium pipi istrinya. "Pagi, sayang. Kamu selalu bikin aku bahagia," gumamnya sambil memeluk dari belakang. Mereka sarapan bersama, bercerita tentang rencana hari itu. Ardan akan ke kantor, sementara Rania bekerja dari rumah mengerjakan proyek desain. "Jangan lupa makan siang, ya," pesan Rania. Ardan mengangguk, tapi matanya tiba-tiba melirik jam. "Ibu telepon kemarin, katanya mau mampir sore ini. Ada yang mau dibahas soal keluarga." Rania mengangguk, meski hatinya sedikit cemas. Kunjungan Bu Sinta selalu membawa tekanan kecil. Sore itu, Bu Sinta datang dengan tas belanjaan penuh bahan makanan.
Ini buat kalian, biar nggak repot belanja, katanya sambil tersenyum. Rania berterima kasih, tapi Bu Sinta langsung masuk ke dapur dan mulai mengomentari. Wah, panci ini sudah kusam ya? Kamu harus rajin bersih-bersih. Rania, Ardan kan suka makan enak. Rania tersenyum paksa. Iya, Bu. Saya usahakan. Tapi Bu Sinta tak berhenti. Saat Ardan pulang, ibunya sudah duduk di ruang tamu, bercerita tentang masa kecil Ardan. Dulu Ardan pintar sekali, bisa masuk perusahaan besar. Tapi sekarang, ya beginilah. Kalau punya istri yang bisa bantu bisnis, mungkin lebih maju. Kata-kata itu seperti tusukan halus. Rania tahu Bu Sinta menganggapnya kurang layak, karena latar belakang yang dianggap sederhana. Ardan mencoba meredakan. Ibu, Rania sudah terbaik buat aku. Tapi Bu Sinta hanya tertawa ringan. Iya, iya. Ibu cuma bilang, kalau bisa cari yang lebih. Maksud ibu, yang bisa dukung karir Ardan lebih baik. Rania diam. Tapi dalam hati dia merasa sakit. Dia bisa saja membongkar rahasianya sekarang. Tapi tidak. Dia ingin Ardan mencintainya apa adanya. Bukan karena uangnya. Malam itu, setelah Bu Sinta pulang, Rania berbaring di samping Ardan. Kamu nggak apa-apa, sayang? Tanya Ardan. Rania menggeleng. Nggak apa-apa. Ibumu cuma khawatir. Tapi dalam diam, Rania mulai merasakan retakan kecil. Bu Sinta sering datang dengan cerita tentang sahabat lamanya, Bu Ratna, yang punya anak perempuan sukses bernama Lita. Lita itu cantik, pintar, dan keluarganya kaya. Kalau Ardan dulu kenal dia, mungkin. Bu Sinta sering menyisipkan kata-kata seperti itu, seolah membandingkan. Rania tahu ini baru permulaan. Dia pernah mendengar dari adik Ardan bahwa Bu Sinta punya mimpi besar untuk keluarganya. Naik kelas sosial melalui pernikahan yang strategis. Tapi Rania tetap bertahan. Dia mencintai Ardan, dan pernikahan ini tampak sempurna di matanya. Setiap malam, dia berdoa agar semuanya tetap baik. Tapi jauh di dalam, Rania siap jika suatu hari rahasianya harus terbongkar. Untuk sekarang, dia nikmati saja kebahagiaan sederhana ini. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Rania bekerja keras, mendukung Ardan diam-diam dengan ide-ide bisnis yang dia sampaikan seolah dari pengalaman biasa. Ardan naik jabatan berkat itu, tapi Bu Sinta malah bilang, itu karena doa ibu. Rania tertawa dalam hati. Jika mereka tahu, perusahaan Ardan sebenarnya adalah mitra kecil dari perusahaan ayahnya. Tapi rahasia itu tetap aman. Suatu akhir pekan, mereka pergi piknik ke taman. Ardan memegang tangan Rania. Aku bahagia banget sama kamu. Rania tersenyum, tapi pikirannya melayang ke masa lalu. Pesta mewah, gaun desainer, dan kebosanan. Di sini, dengan Ardan, dia merasa hidup. Tapi tekanan dari Bu Sinta mulai menumpuk. Saat telepon berdering, Bu Sinta lagi. Ardan, ibu ada acara keluarga minggu depan. Ajak Rania. Tapi ingat, jangan malu-maluin ya. Rania menghela napas. Pernikahan yang tampak sempurna ini mulai retak di pinggirannya. Tapi dia yakin, cinta mereka kuat. Atau begitulah yang dia harapkan. Langit Jakarta pagi itu mendung, seolah mencerminkan suasana hati Rania. Di dapur kecil rumah mereka, dia sibuk menyiapkan sarapan. Roti bakar dengan selai kacang dan teh manis untuk Ardan. Aroma roti yang hangat memenuhi ruangan. Tapi pikiran Rania melayang ke kunjungan Bu Sinta minggu lalu. Kata-kata ibu mertuanya terus bergema. Kalau bisa cari yang lebih. Rania menggeleng, berusaha mengusir pikiran itu. Dia ingin fokus pada kebahagiaan kecil bersama Ardan. Tapi tekanan halus dari keluarga suaminya mulai terasa seperti beban. Ardan masuk ke dapur. Seragam kerjanya rapi dengan dasi biru yang Rania pilihkan. Pagi, sayang. Sapanya sambil mencium kening Rania. Dia tersenyum. Tapi ada sedikit kerutan di dahinya. Kamu kenapa? Masih mikirin ibu? Tanya Rania, mencoba membaca ekspresinya. Ardan menghela napas. Duduk di meja makan. Bukan gitu. Cuma,
Ibu telepon tadi pagi, bilang ada acara keluarga besar minggu depan. Dia pengen kita dateng, tapi... Dia berhenti, memandang Rania dengan ragu. Tapi apa? Desak Rania lembut. Ardan menggeleng. Nggak apa-apa. Kita dateng aja, ya. Rania mengangguk, tapi hatinya berdegup kencang. Setiap acara keluarga besar selalu jadi panggung bagi Bu Sinta untuk memamerkan standar keluarganya. Rania tahu, di mata Bu Sinta, dia hanyalah menantu biasa, tanpa koneksi, tanpa kekayaan, tanpa nilai tambah. Padahal, jika saja mereka tahu, Rania bisa membeli seluruh rumah di kompleks ini hanya dengan satu panggilan ke pengacara ayahnya. Tapi dia memilih diam, setia pada janjinya untuk hidup sederhana demi cinta Ardan. Hari itu, Rania bekerja dari rumah, mengerjakan proyek desain untuk klien. Sebagai desainer grafis freelance, dia sengaja memilih proyek kecil untuk menjaga identitasnya tetap tersembunyi. Laptopnya, meski terlihat biasa, sebenarnya adalah perangkat canggih yang dibeli ayahnya, satu-satunya kemewahan yang dia izinkan. Di sela pekerjaan, dia membuka ponsel dan melihat pesan dari adik iparnya, Dila, yang masih kuliah. "Kak, ibu lagi ngomongin acara keluarga. Katanya bakal ajak temennya yang punya anak cewek kaya. Hati-hati, ya." Rania tersenyum kecil. Dila adalah satu-satunya di keluarga Ardan yang tulus padanya. Sore harinya, saat Rania sedang menyiram tanaman di halaman kecil, Bu Sinta datang tanpa pemberitahuan. Dia membawa sekantong apel dan langsung masuk tanpa permenjadi. "Rania, dapur kok berantakan? Kamu nggak bersih-bersih?" Katanya sambil melirik meja yang sebenarnya hanya dipenuhi beberapa piring kotor dari makan siang. Rania menahan napas, tersenyum. "Iya, Bu, tadi saya keburu kerja. Nanti saya bereskan." Bu Sinta mengangguk, tapi matanya penuh penilaian. "Ardan kerja keras. Loh, kamu harus dukung dia. Jangan cuma ngurusin kerjaanmu yang entah apa itu." Rania menelan ludah. Dia tahu, kerjaan entah apa, itu sebenarnya menghasilkan lebih banyak dari gaji Ardan, tapi dia diam. Bu Sinta duduk di sofa, mulai bercerita tentang sahabat lamanya, Bu Ratna, yang katanya punya bisnis properti sukses. Anaknya, Lita, itu cerdas sekali. Lulusan luar negeri, keluarganya kaya. Kalau Ardan punya istri kayak gitu, pasti karirnya lebih cepat naik. Ujarnya, seolah tanpa sengaja. Rania hanya mengangguk. Tangannya mencengkeram spons pembersih lebih keras. Malam itu, saat Ardan pulang, Rania mencoba mengangkat topik. "Dan, ibumu tadi datang. Dia bilang soal acara keluarga dan soal Lita." Ardan menghela napas, meletakkan tas kerjanya. "Ibu cuma bercanda. Rania, kamu tahu dia suka ngomong apa adanya." Tapi nada Ardan tidak meyakinkan. Rania memperhatikan, ada sedikit ketegangan di matanya, seperti dia menyembunyikan sesuatu. "Aku cuma ingin kita jujur satu sama lain," kata Rania lembut. Ardan memeluknya. "Aku cuma sayang kamu. Ibu cuma ya, ibu." Rania ingin percaya, tapi kecurigaannya mulai tumbuh. Dia mulai memperhatikan pola. Setiap kali Bu Sinta datang, Ardan jadi lebih pendiam, seperti ada beban di pikirannya. Malam itu, saat Ardan tertidur, Rania diam-diam memeriksa ponselnya, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Di aplikasi pesan, dia menemukan obrolan singkat antara Ardan dan Bu Sinta. "Dan, pikirkan masa depanmu. Lita orang baik, keluarganya bisa bantu usaha kita," tulis Bu Sinta. Balasan Ardan singkat, "Ibu, aku sudah bahagia sama Rania." Tapi pesan itu sudah seminggu lalu, dan tidak ada obrolan lanjutan. Rania meletakkan ponsel, hatinya berat. Dia tidak ingin curiga, tapi benih keraguan sudah tertanam. Keesokan harinya, Rania mencoba menjalani hari seperti biasa. Dia mengantar Ardan ke pintu, menciumnya, dan berjanji dalam hati untuk tetap kuat. Tapi tekanan dari Bu Sinta semakin nyata. Saat Rania pergi ke pasar, dia mendengar dari tetangga bahwa Bu Sinta sering membicarakan
menantu idaman, di kelompok arisan. Katanya, Rania kurang cocok buat Ardan. Bu Sinta pengen menantu yang bisa bawa keluarganya naik kelas. Bisik tetangga itu. Rania tersenyum kecut, berterima kasih, dan berjalan pulang dengan langkah berat. Di rumah, dia duduk di depan laptop, menatap email dari pengacara ayahnya yang rutin mengirim laporan keuangan. Saldo rekeningnya cukup untuk membeli perusahaan tempat Ardan bekerja. Tapi Rania tidak ingin itu. Dia ingin Ardan mencintainya sebagai Rania Putri, bukan pewaris Wijaya Group. Tapi tekanan dari Bu Sinta membuatnya mulai berpikir, apakah dia harus terus menyembunyikan identitasnya? Dia menggeleng, menutup laptop. Belum waktunya, gumamnya. Minggu menjelang acara keluarga besar, Rania berbelanja untuk baju baru. Dia memilih gaun sederhana, tapi tetap elegan, sesuai selera Ardan. Saat mencoba gaun di kamar, Ardan memeluknya dari belakang. "Kamu cantik banget," katanya. Rania tersenyum, tapi hatinya masih gelisah. "Dan, apa ibumu beneran cuma bercanda soal Lita?" tanyanya hati-hati. Ardan menatapnya, matanya penuh penyesalan. "Aku janji, aku nggak akan dengerin ibu. Aku cuma mau sama kamu." Rania mengangguk, tapi dia tahu, tekanan dari Bu Sinta tidak akan berhenti. Malam sebelum acara, Rania menyiapkan diri. Dia tahu Bu Sinta akan memanfaatkan momen ini untuk mempermalukannya. Tapi dia memutuskan untuk tetap tenang. Di laci meja kerjanya, dia menyimpan sebuah flash drive berisi dokumen-dokumen penting, bukti kepemilikan saham, akta perusahaan, dan kartu identitas aslinya. "Kalau waktunya tiba, aku siap," bisiknya pada diri sendiri. Untuk sekarang, dia akan menghadapi tekanan itu sebagai Rania Putri, istri sederhana yang mencintai suaminya. Tapi di dalam hatinya, dia mulai merencanakan langkah untuk melindungi pernikahannya, atau menghancurkan mereka yang mencoba merusaknya. Hujan gerimis menyapa Jakarta pagi itu, menambah kesan kelabu di hati Rania. Dia berdiri di depan cermin kamar, memandang gaun sederhana yang telah dipilihnya untuk acara keluarga besar besok. Gaun biru muda itu elegan, tapi tidak mencolok, sesuai dengan keinginannya untuk tetap rendah hati. Namun, di dalam dadanya, ada gejolak yang sulit diabaikan. Pesan dari Dila, adik ipar yang tulus, masih terngiang. "Ibu bakal ajak temennya yang punya anak cewek kaya. Hati-hati, ya." Rania menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dia tahu acara keluarga besok bukan sekadar reuni, melainkan panggung bagi Bu Sinta untuk mempermainkan perasaan dan posisinya sebagai menantu. Di dapur, Rania menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi uduk dengan ayam goreng dan sambal, hidangan favorit Ardan. Aroma rempah dari sambal buatannya menguar, mengisi rumah kecil mereka dengan kehangatan. Ardan masuk dengan wajah ceria, tapi matanya sedikit redup, seolah menyimpan beban. "Pagi, sayang," katanya sambil mencium pipi Rania. Dia duduk, mengambil piring, tapi gerakannya terasa mekanis. Rania memperhatikan, mencoba membaca suaminya. "Kamu kenapa? Dan? Kayak ada yang dipikirin," tanyanya hati-hati sambil menuang teh. Ardan menggeleng, tapi senyumnya kaku. "Nggak apa-apa, cuma capek di kantor. Besok acara keluarga, ya? Ibu udah telepon tadi, bilang biar kita datang lebih awal." Rania mengangguk, tapi hatinya mencelos. Lebih awal? Itu berarti Bu Sinta punya rencana, dan Rania tidak suka firasat ini. "Ibu bilang apa lagi?" tanya Rania, berusaha santai. Ardan menatap piringnya, ragu-ragu. "Biasa, cuma ngomongin keluarga. Dia pengen kita semua kompak." Rania tahu itu bukan kebenaran penuh, tapi dia tidak memaksa. Dia hanya tersenyum, mencium kening Ardan sebelum dia berangkat kerja. "Hati-hati di jalan, ya." Setelah Ardan pergi, Rania duduk di ruang tamu, memegang cangkir teh yang mulai dingin. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat dia masih hidup sebagai pewaris Wijaya Group. Dulu, dia pernah menghadiri gala mewah, dikelilingi orang-orang yang memujinya karena nama keluarganya, bukan karena dirinya sendiri.
Itu sebabnya dia memilih hidup sederhana, menikahi Ardan, dan meninggalkan dunia glamor itu. Tapi sekarang, tekanan dari Bu Sinta membuatnya bertanya, apakah aku salah menyembunyikan identitasku? Dia menggeleng, menolak keraguan itu. Cinta Ardan adalah nyata, dan dia akan mempertahankannya. Sore itu, Bu Sinta muncul lagi, kali ini dengan alasan, mampir sebentar. Dia membawa sekotak kue dan langsung masuk, seperti biasa tanpa mengetuk. Rania, kamu sudah siap buat besok? Jangan pakai baju yang terlalu sederhana. Ya, keluarga kita kan punya nama, katanya sambil menatap Rania dari ujung rambut sampai kaki. Rania menahan napas, tersenyum. Iya, Bu. Saya sudah siap. Bu Sinta duduk, mulai bercerita tentang sahabatnya, Bu Ratna, dengan nada yang terlalu antusias. Ratna itu sukses. Loh, bisnis propertinya besar. Anaknya, Lita, juga pintar. Lulusan Inggris. Sekarang kelola perusahaan keluarga. Orang-orang kayak Lita itu yang bikin keluarga maju. Rania mengangguk, tapi tangannya mencengkeram cangkir teh lebih erat. Dia tahu Bu Sinta sengaja membandingkan. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Nada Bu Sinta lebih tajam, lebih terarah. Ardan itu anak berbakat. Rania. Dia bisa lebih dari cuma manajer biasa. Tapi ya, kalau istrinya nggak bisa bantu, susah juga. Lanjut Bu Sinta, matanya menyipit. Rania merasa seperti diserang. Tapi dia tetap tenang. Saya selalu dukung Ardan, Bu. Saya cuma ingin dia bahagia. Jawabnya lembut. Bu Sinta tertawa kecil. Tapi nada itu penuh sindiran. Bahagia? Ya, tapi hidup itu nggak cuma soal bahagia. Nak, pikirkan masa depan. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Dia berbaring di samping Ardan, mendengar napasnya yang teratur, tapi pikirannya kacau. Dia bangun pelan, mengambil ponselnya, dan kembali memeriksa pesan Ardan, kebiasaan baru yang dia benci, tapi terpaksa dilakukan. Ada pesan baru dari Bu Sinta. Dan, besok Lita datang sama ibunya. Aku cuma bilang, pikirkan yang terbaik buat keluarga kita. Lita bisa bantu usaha kita, nggak kayak. Pesan itu terputus, seolah Bu Sinta sengaja tidak menyelesaikannya. Rania menutup ponsel, dadanya sesak. Nggak kayak aku, pikirnya pahit. Keesokan paginya, Rania berusaha menjalani hari seperti biasa. Dia menyelesaikan proyek desainnya, tapi pikirannya terus melayang ke acara keluarga. Dia tahu Bu Sinta sedang menabur benih manipulasi, mencoba menggoyahkan Ardan. Selama ini, Ardan selalu membelanya, tapi tekanan terus-menerus dari ibunya mulai terlihat efeknya. Ardan lebih sering diam, matanya sering menghindari tatapan Rania. Saat makan malam, Rania mencoba mengangkat topik. Dan, besok Lita datang. Ya? Ibumu bilang dia orang hebat, katanya, mencoba terdengar santai. Ardan tersedak, batuk kecil. Ibu cuma ngundang temennya. Gak ada apa-apa, kok, jawabnya cepat, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Rania memutuskan untuk tidak menyerah. Dia menghubungi Dila secara diam-diam, meminta informasi lebih lanjut. Kak, ibu beneran niat ngenalin Kak Ardan sama Lita. Aku dengar dia ngobrol sama Bu Ratna di telepon. Bilang Kak Ardan, lebih pantas, sama Lita. Kata Dila dengan nada khawatir. Rania menghela napas. Makasih, Dil. Jangan bilang siapa-siapa. Ya. Dila mengangguk di ujung telepon. Aku cuma pengen kakak bahagia. Aku nggak suka ibu ngelakuin ini. Setelah menutup telepon, Rania duduk di ruang kerja kecilnya, menatap flash drive yang berisi rahasia identitasnya. Dia tahu, jika dia membongkar siapa dirinya sekarang, semua akan berubah. Ardan mungkin akan kagum. Tapi apakah cinta mereka akan tetap sama? Dia ingin Ardan memilihnya karena hati, bukan karena kekayaan. Tapi benih manipulasi Bu Sinta sudah mulai berakar. Rania membuka laptopnya, mengirim email singkat ke pengacara ayahnya. Persiapkan dokumen cadangan. Aku mungkin perlu bukti identitasku segera. Balasan datang cepat.
Sudah siap, Nona. Kapanpun Anda perlu, kami ada. Malam itu, Rania mempersiapkan diri untuk acara keluarga. Dia memoles kuku, merapikan rambut, dan memastikan gaunnya sempurna. Dia tidak ingin Bu Sinta punya alasan untuk mencela. Saat Ardan pulang, dia terlihat lelah, tapi masih memeluk Rania erat. Besok kita hadapi bareng, ya, katanya, dan Rania mengangguk. Tapi di dalam hati, dia tahu pertempuran sebenarnya bukan dengan Ardan, melainkan dengan Bu Sinta dan rencana liciknya. Rania tidur dengan gelisah malam itu, bermimpi tentang masa kecilnya di villa mewah, di mana ayahnya pernah berkata, kekayaan bisa membeli apa saja, tapi tidak cinta sejati. Dia terbangun dengan tekad baru. Dia akan menghadapi acara besok dengan kepala tegak. Tapi dia juga mulai merencanakan langkah diam-diam. Jika Bu Sinta ingin bermain kotor, Rania siap menunjukkan bahwa dia bukan mangsa yang mudah. Flash drive di lacinya adalah senjata rahasia. Tapi untuk sekarang, dia akan bertarung dengan kesabaran dan kecerdasannya. Langit Jakarta cerah pagi itu. Tapi hati Rania terasa seperti tertutup awan tebal. Dia berdiri di depan cermin, memastikan gaun biru mudanya terlihat sempurna. Rambutnya ditata sederhana, dengan sedikit riasan yang menonjolkan kecantikan alaminya. Dia ingin tampil anggun tanpa berlebihan, tapi cukup untuk menutup celah kritik dari Bu Sinta. Di meja kecil di sampingnya, flash drive berisi rahasia identitasnya tergeletak, seperti pengingat bahwa dia punya kekuatan untuk mengubah segalanya, jika dia mau. Tapi untuk saat ini, Rania memilih bertahan sebagai istri sederhana, berharap cinta Ardan cukup kuat melawan intrik ibunya. Ardan masuk kamar, mengenakan kemeja putih yang disetrika rapi oleh Rania. "Kamu cantik sekali, sayang," katanya sambil tersenyum, tapi ada ketegangan di matanya. Rania tahu suaminya sedang berjuang dengan tekanan dari Bu Sinta, meski dia belum sepenuhnya goyah. "Kita berangkat sekarang, ya? Ibu bilang kita harus datang lebih awal," lanjut Ardan, suaranya sedikit serak. Rania mengangguk, memasukkan flash drive ke dalam tas kecilnya sebagai cadangan. "Aku siap," jawabnya, meski hatinya berdebar kencang. Perjalanan ke rumah keluarga besar Ardan di kawasan Bogor terasa panjang. Di mobil, Ardan mencoba mencairkan suasana dengan bercerita tentang masa kecilnya. Tapi Rania hanya mendengar setengah hati. Pikirannya sibuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. Dila, adik iparnya, sudah memperingatkan bahwa Bu Sinta mengundang Bu Ratna dan Lita, anak sahabatnya yang kaya. Rania tahu ini bukan sekadar acara keluarga biasa. Ini adalah panggung yang disusun Bu Sinta untuk mempermalukannya dan memamerkan Lita sebagai calon menantu ideal. Sesampainya di rumah besar keluarga Ardan, suasana sudah ramai. Halaman depan dipenuhi mobil-mobil keluarga, dan tenda besar didirikan untuk acara makan siang. Rania menggenggam tangan Ardan erat saat mereka masuk. Bu Sinta menyambut dengan senyum lebar, tapi matanya langsung menilai penampilan Rania. "Wah, Rania, gaunnya bagus, tapi agak sederhana, ya? Nanti ketemu tamu penting, loh," katanya dengan nada manis yang penuh sindiran. Rania tersenyum kaku. "Terima kasih, Bu. Saya cuma ingin nyaman." Bu Sinta tidak menjawab. Langsung menarik Ardan untuk menyapa tamu lain. Di sudut ruangan, Rania melihat Bu Ratna, wanita berusia 50-an dengan perhiasan mencolok, berdiri bersama seorang gadis muda yang elegan. Itu pasti Lita. Rambutnya lurus panjang, mengenakan gaun desainer yang harganya mungkin setara gaji setahun Ardan. Lita tersenyum ramah saat diperkenalkan, tapi ada kilau percaya diri di matanya yang membuat Rania waspada. "Ardan, ini Lita, anaknya Bu Ratna. Dia baru pulang dari London, loh," kata Bu Sinta dengan nada bangga, seolah Rania tidak ada di samping suaminya. Ardan mengangguk sopan, tapi tangannya tetap menggenggam Rania. "Senang bertemu," katanya singkat, lalu menarik Rania untuk duduk. Acara dimulai dengan sambutan dari ayah Ardan, yang berbicara tentang pentingnya kekompakan keluarga. Tapi Rania merasa semua mata tertuju padanya, terutama saat Bu Sinta mulai berbicara. "Keluarga kita harus terus maju.
Ardan ini anak berbakat, cuma butuh dorongan yang tepat. Katanya sambil melirik Lita, yang tersenyum malu-malu. Rania menahan napas, mencoba tetap tenang. Dia memperhatikan Ardan, yang tampak gelisah. Matanya sesekali melirik Lita, lalu kembali ke Rania dengan ekspresi bersalah. Saat makan siang disajikan, Bu Sinta sengaja mengatur tempat duduk agar Lita berada di dekat Ardan, sementara Rania dipisahkan beberapa kursi. Rania duduk di samping Dila, yang berbisik. "Kak, maaf ya, aku nggak suka ibu ngelakuin ini." Rania memegang tangan Dila, berbisik balik. "Nggak apa-apa, Dil. Aku bisa handle." Tapi hatinya sakit melihat Ardan berbincang dengan Lita. Bukan karena cemburu, tapi karena dia tahu Ardan sedang ditekan. Lita berbicara dengan percaya diri tentang bisnis keluarganya. Sesekali menyentuh lengan Ardan dengan gestur yang terlalu akrab. Bu Sinta tersenyum puas dari kejauhan. Rania memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dia bangun, berjalan ke meja minuman, dan sengaja mendekati Ardan. "Dan, mau ambilkan air?" tanyanya lembut, menyela percakapan. Ardan langsung berdiri, seperti lega mendapat alasan untuk menjauh dari Lita. "Tentu, sayang," jawabnya, mengikuti Rania. Lita tersenyum kaku, sementara Bu Sinta mengerutkan kening. "Rania, kamu nggak ikut ngobrol?" Lita ceritanya menarik. "Loh," kata Bu Sinta dengan nada yang terdengar seperti perintah. Rania tersenyum. "Oh, saya cuma mau pastikan Ardan nggak kehausan, Bu. Lagian, saya lebih suka dengar cerita keluarga biasa." Kata-kata itu membuat Bu Sinta terdiam sesaat. Tapi Rania tahu dia tidak akan berhenti. Saat acara berlanjut, Bu Sinta terus memamerkan Lita, mengajaknya berbicara tentang proyek bisnis terbaru keluarganya. "Lita ini hebat. Loh, dia bantu ayahnya kelola apartemen mewah di Jakarta. Kalau Ardan punya koneksi kayak gitu, pasti karirnya melesat." Katanya keras, cukup untuk didengar semua tamu. Beberapa sepupu Ardan melirik Rania dengan iba, tapi Rania tetap tersenyum, menolak menunjukkan kelemahan. Di tengah acara, Rania mendapat kesempatan bicara dengan Bu Ratna. Wanita itu ramah, tapi ada nada superior di suaranya. "Rania, kamu kerja apa, ya?" Ardan bilang kamu desainer? "Pasti susah." "Ya, hidup sederhana gitu," katanya, seolah merendahkan. Rania menahan tawa dalam hati. "Kalau kamu tahu, perusahaan ayahku mitra bisnismu," pikirnya. Tapi dia hanya menjawab, "Iya, Bu. Tapi saya senang hidup sederhana sama Ardan." Bu Ratna mengangguk, tapi matanya penuh penghakiman. Saat malam tiba, Rania merasa lelah, tapi tekadnya semakin kuat. Dia melihat bagaimana Bu Sinta terus mendorong Lita ke arah Ardan, bahkan mengatur agar mereka berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Ardan terlihat tidak nyaman, tapi tidak menolak sepenuhnya. Rania tahu, benih manipulasi Bu Sinta sudah mulai berakar. Di mobil, dalam perjalanan pulang, Ardan memegang tangan Rania. "Maaf kalau tadi ibu agak berlebihan. Aku cuma sayang kamu," katanya pelan. Rania mengangguk, tapi hatinya berat. "Aku tahu, Dan. Tapi ibumu, dia punya rencana lain." Malam itu, di rumah, Rania duduk di ruang kerja kecilnya. Dia membuka laptop dan menghubungi pengacaranya lagi. "Pak, pastikan semua dokumen aman. Aku mungkin perlu segera." Balasan singkat. "Semua siap, Nona. Kami tunggu perintah." Rania menutup laptop, menatap flash drive di tangannya. Dia masih ingin mempertahankan pernikahannya, tapi dia tidak akan membiarkan Bu Sinta menghinanya lebih jauh. Acara keluarga ini hanya permulaan, dan Rania siap menghadapi apapun yang akan datang, dengan atau tanpa rahasianya. Pagi di rumah kecil Rania dan Ardan terasa lebih berat dari biasanya. Cahaya matahari yang biasanya hangat kini terasa pucat, seolah mencerminkan retakan yang semakin nyata dalam pernikahan mereka. Rania berdiri di dapur, mengaduk kopi hitam untuk Ardan, tapi pikirannya masih terpaku pada acara keluarga besar kemarin. Gambar Bu Sinta yang memamerkan Lita, gestur akrab Lita pada Ardan,
Dan tatapan penuh penghakiman dari Bu Ratna terus berputar di kepalanya. Dia menghela napas, mencoba menenangkan diri. Tapi di dalam hati, dia tahu, benih manipulasi yang ditabur Bu Sinta sudah mulai berakar, dan Ardan, meski masih mencintainya, mulai goyah. Ardan masuk dapur. Wajahnya kusut meski dia berusaha tersenyum. "Pagi, sayang," katanya. Tapi suaranya datar. Rania memperhatikan. Ardan tidak lagi mencium keningnya seperti biasa. Dia hanya duduk, mengambil roti bakar yang sudah disiapkan, dan menatap ponselnya. "Dan, kamu baik-baik aja?" tanya Rania hati-hati, mencoba membaca suasana. Ardan mengangguk cepat, tapi matanya menghindari kontak. "Iya, cuma agak capek. Kerjaan numpuk." Rania tahu itu bukan alasan sebenarnya, tapi dia tidak memaksa. Dia hanya menuang kopi ke cangkir Ardan, berusaha tetap tenang. Hari itu, Rania bekerja dari rumah seperti biasa, tapi fokusnya buyar. Setiap kali dia membuka laptop untuk mengerjakan desain, pikirannya melayang ke pesan-pesan Bu Sinta yang dia temukan di ponsel Ardan. "Lita bisa bantu usaha kita, nggak kayak." Kalimat itu seperti pisau yang terus menusuk. Rania tahu dia harus bertindak, tapi dia masih ingin memberi Ardan kesempatan untuk membuktikan cintanya. Dia tidak ingin rahasianya sebagai pewaris Wijaya Group menjadi alasan Ardan bertahan. Dia ingin Ardan memilihnya karena hati. Sore itu, Bu Sinta muncul lagi, kali ini dengan alasan membawa makanan untuk makan malam. "Rania, aku bawa rendang. Kamu kan gak sempat masak, ya?" katanya dengan senyum yang terlalu manis. Rania tersenyum kaku, menerima tupperware itu. "Terima kasih, Bu." Tapi Bu Sinta tidak langsung pulang. Dia duduk di sofa, mulai berbicara dengan nada yang semakin tajam. "Rania, aku dengar dari tetangga, kamu jarang ke dokter, ya? Apa kamu nggak mau cek kesehatan? Ardan kan pengen punya anak." Rania membeku. Tuduhan itu keluar begitu saja, tanpa dasar, tapi penuh maksud. "Bu, kami baik-baik saja. Kami belum rencanain anak sekarang," jawab Rania, berusaha tenang. Bu Sinta mengangguk, tapi matanya menyipit. "Ya, tapi keluarga kita butuh penerus. Lita, anaknya Ratna, dia sehat, loh. Dia bilang dia siap punya anak kapan saja kalau sudah menikah." Rania menahan napas. Tangannya mencengkeram meja dapur. Ini bukan lagi sindiran halus. Ini serangan terbuka. "Bu, saya dan Ardan bahagia dengan hidup kami sekarang," katanya. Suaranya mulai tegas. Bu Sinta tertawa kecil. "Bahagia? Rania, hidup itu nggak cuma soal cinta. Ardan butuh istri yang bisa bawa dia ke atas. Bukan cuma ikut-ikutan hidup sederhana." Saat Bu Sinta pergi, Rania duduk di ruang tamu, dadanya sesak. Dia tahu tuduhan soal anak adalah kebohongan yang sengaja dilempar untuk melemahkannya. Malam itu, saat Ardan pulang, Rania mencoba mengangkat topik. "Dan, ibumu tadi bilang aku nggak ke dokter untuk cek kesehatan. Dia bilang soal anak." Ardan mengerutkan kening. Wajahnya memerah. "Ibu cuma khawatir, Rania. Dia nggak bermaksud apa-apa." Tapi nada Ardan defensif. Dan Rania merasa jarak di antara mereka semakin lebar. "Dan, aku tahu ibumu pengen kamu dekat sama Lita. Aku cuma minta kamu jujur," kata Rania. Suaranya gemetar. Ardan bangun dari kursi, berjalan ke jendela. "Rania, aku cinta sama kamu. Tapi, ibu bilang Lita bisa bantu keluarga kita. Usaha bapak lagi susah, dan ibu bilang keluarga Lita bisa kasih pinjaman." Rania terdiam, hatinya seperti dihantam. Ini pertama kalinya Ardan mengakui tekanan dari ibunya, tapi pengakuannya terasa seperti pengkhianatan. "Jadi, kamu mikirin itu? Nikah sama Lita karena duit?" tanya Rania, suaranya hampir pecah. Ardan berbalik, matanya penuh penyesalan. "Bukan gitu, sayang. Aku cuma bingung. Aku nggak mau kehilangan kamu." Malam itu, mereka tidur dengan punggung saling membelakangi, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rania menatap plafon,
Air matanya mengalir pelan. Dia merasa seperti kehilangan Ardan, bukan karena kurang cinta, tapi karena tekanan yang perlahan memisahkan mereka. Di tengah malam, dia bangun, mengambil ponselnya, dan menghubungi Dila. "Dil, apa ibumu beneran bilang soal usaha bapak?" tanya Rania pelan. Dila menghela napas di ujung telepon. "Iya, Kak. Ibu bilang usaha bapak hampir bangkrut. Dan Bu Ratna nawarin bantuan kalau Kak Ardan mau dekat sama Lita. Aku benci ibu ngelakuin ini." Rania menutup telepon. Hatinya semakin berat. Dia tahu Bu Sinta sedang memanfaatkan masalah keuangan keluarga untuk memisahkan mereka. Dia membuka laptop, memeriksa email dari pengacaranya. Ada lampiran baru, laporan keuangan Wijaya Group, termasuk daftar mitra bisnis yang ternyata termasuk perusahaan keluarga Lita. Rania tersenyum kecut. Ironis sekali. Mereka pikir Lita kaya. Padahal aku bisa beli perusahaan mereka. Tapi dia tetap menahan diri. Dia tidak ingin menggunakan kekayaannya untuk mempertahankan Ardan. Dia ingin Ardan memilihnya karena cinta. Hari berikutnya, Rania mulai mengumpulkan bukti. Dia merekam percakapan singkat dengan Bu Sinta saat ibu mertuanya datang lagi, kali ini dengan tuduhan baru. "Rania, aku dengar kamu boros, ya? Ardan bilang tabungan kalian menipis." Rania tahu itu bohong. Dia bahkan diam-diam menambah tabungan mereka dari penghasilannya sebagai desainer. Buta dia hanya tersenyum dan menyalakan perekam di saku gaunnya. "Bu, kami baik-baik saja. Saya selalu hemat," jawabnya. Bu Sinta mengangguk, tapi matanya penuh kecurigaan. "Ya, pokoknya pikirkan Ardan. Dia butuh istri yang bisa bantu keluarga." Rania mulai merasa seperti di ujung tanduk. Dia masih mencintai Ardan, tapi tekanan dari Bu Sinta membuatnya hampir menyerah. Malam itu, dia duduk di ruang kerja, menatap flash drive yang berisi rahasianya. Dia tahu, jika dia membongkar identitasnya sekarang, dia bisa menghentikan semua ini. Tapi itu berarti mengakui bahwa cintanya dengan Ardan tidak cukup kuat. Dia menutup mata, mengingat kata-kata ayahnya. Kekayaan bisa menyelesaikan banyak masalah, tapi tidak selalu hati. Rania memutuskan untuk bertahan sedikit lagi, tapi dia juga mulai merencanakan langkah cadangan. Dia menghubungi pengacaranya sekali lagi. "Pak, siapkan tim investigasi. Aku mau tahu semua tentang usaha keluarga Ardan dan keterlibatan Bu Ratna." Balasan datang cepat. "Sudah dimulai, Nona. Kami akan kirim laporan dalam 2 hari." Rania menutup laptop. Hatinya bercampur antara amarah dan tekad. Dia tidak akan membiarkan Bu Sinta menghancurkannya. Jika pertempuran ini harus dimenangkan dengan kecerdasan, dia siap. Tapi di sudut hatinya, dia masih berharap Ardan akan berjuang untuknya, tanpa perlu tahu siapa dia sebenarnya. Hari itu tiba dengan langit kelabu di atas Jakarta. Seolah alam pun merasakan badai yang akan menghantam hidup Rania. Acara keluarga besar kedua di rumah orang tua Ardan di Bogor dijadwalkan malam ini, dan Rania tahu ini bukan sekadar reuni. Dari bisikan Dila, adik iparnya, dia mendengar bahwa Bu Sinta telah merencanakan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengguncang pernikahan mereka. Rania berdiri di depan cermin, mengenakan gaun abu-abu sederhana namun elegan. Tangannya gemetar saat memasukkan flash drive berisi rahasia identitasnya ke dalam tas kecil. Dia belum yakin akan menggunakannya, tapi firasatnya mengatakan dia harus siap untuk segala kemungkinan. Di dapur, Rania menyiapkan sarapan sederhana, telur mata sapi dan roti panggang. Ardan masuk dengan wajah tegang. Matanya menghindari tatapan Rania. "Pagi, sayang," katanya, tapi suaranya kosong, tanpa kehangatan biasa. Rania memperhatikan. Jarak di antara mereka semakin lebar sejak acara keluarga sebelumnya. "Dan, kamu yakin mau ke acara malam ini?" tanya Rania hati-hati, mencoba mencari celah untuk memahami pikiran suaminya. Ardan mengangguk cepat. "Ibu bilang ini penting. Semua keluarga besar datang. Kita harus ada di sana." Rania hanya tersenyum tipis, tapi hatinya mencelos. "Penting untuk siapa?" pikirnya. Perjalanan ke Bogor terasa seperti menuju medan perang. Di mobil, Ardan diam,
Tangannya mencengkeram kemudi lebih keras dari biasanya. Rania mencoba memecah keheningan. Dan, apa ibumu bilang sesuatu lagi soal Lita? Ardan menoleh sekilas. Wajahnya memerah. Rania, aku bilang aku cuma sayang kamu. Ibu cuma khawatir soal usaha bapak. Rania menahan napas. Dia tahu Ardan sedang tertekan. Tapi keengganannya untuk menghentikan intrik Bu Sinta terasa seperti pengkhianatan kecil. Sesampainya di rumah keluarga besar, suasana sudah ramai. Lampu-lampu menghiasi halaman, dan meja panjang dipenuhi hidangan mewah. Bu Sinta berdiri di tengah, menyapa tamu dengan senyum lebar. Tapi matanya langsung menyorot Rania dengan tatapan penuh penilaian. Rania, kamu datang. Gaunnya sederhana sekali, ya, katanya. Nada sindirannya tak tersembunyi. Rania tersenyum. Saya suka yang simpel, Bu. Di sudut ruangan, Rania melihat Bu Ratna dan Lita, yang kali ini mengenakan gaun merah mencolok, dikelilingi perhiasan yang berkilau. Lita tersenyum pada Ardan, dan Rania merasakan tusukan di hatinya saat Ardan membalas dengan anggukan sopan. Acara dimulai dengan makan malam, tapi suasana terasa tegang. Bu Sinta terus mengarahkan perhatian pada Lita, memuji kecerdasannya, koneksi bisnis keluarganya, dan masa depan cerah yang bisa dia bawa. Rania duduk di samping Dila, yang berbisik. Kak, ibu aneh banget malam ini. Aku takut dia mau ngelakuin sesuatu. Rania memegang tangan Dila. Tenang, Dil. Aku siap. Tapi hatinya tidak setenang kata-katanya. Dia memperhatikan Ardan, yang duduk di seberang Lita. Tampak gelisah tapi tidak menolak saat Bu Sinta memintanya mengobrol dengan Lita. Puncak acara tiba saat Bu Sinta berdiri untuk memberikan pengumuman penting. Semua mata tertuju padanya, dan Rania merasakan firasat buruk. Keluarga kita sedang di ujung tanduk, kata Bu Sinta dengan nada dramatis. Usaha bapak hampir bangkrut, tapi untungnya, sahabatku, Ratna, menawarkan bantuan besar. Dan Ardan, anakku, punya kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Dia melirik Lita, lalu menatap Rania dengan senyum penuh makna. Tapi, ada hal yang harus diselesaikan dulu. Rania merasa jantungan. Dia tahu apa yang akan terjadi, tapi tidak menyangka itu akan datang begitu cepat. Ardan berdiri, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ibu, jangan, gumamnya, tapi Bu Sinta memotong. Ardan, ini demi keluarga. Lalu, di depan semua tamu, sepupu, paman, tante, dan bahkan Lita yang tersenyum kecil, Ardan menatap Rania dengan mata penuh penyesalan. Rania, aku talak kamu 3 kali, katanya, suaranya serak, hampir tidak terdengar. Ruangan hening sejenak, lalu gemuruh bisik-bisik meledak. Bu Sinta tersenyum puas, sementara Bu Ratna menepuk pundak Lita, seolah merayakan kemenangan. Rania merasa dunia berhenti berputar. Dia berdiri, matanya berkaca-kaca, tapi dia menolak menangis. Semua mata tertuju padanya, beberapa dengan iba, beberapa dengan rasa ingin tahu. Dila memegang tangannya, berbisik, "Kak, jangan pergi." Tapi Rania tidak bergerak. Dia menatap Ardan, mencari sisa cinta di matanya. Tapi yang dia lihat hanyalah kebingungan dan rasa bersalah. Ardan, ini yang kamu mau? Tanya Rania. Suaranya tenang tapi penuh kuasa. Ardan tidak menjawab. Kepalanya tertunduk. Bu Sinta melangkah maju. Suaranya penuh kemenangan. Rania, kamu tahu ini yang terbaik. Ardan butuh seseorang yang bisa bantu keluarga kami. Lita adalah pilihan yang tepat. Lita berdiri di samping Bu Sinta, tersenyum sopan, tapi ada kilau kemenangan di matanya. Rania merasa seperti dihina di depan semua orang, tapi dia tidak goyah. Dia memegang tas kecilnya, merasakan flash drive di dalamnya. Ini bukan waktunya untuk menyerah. Bu Sinta, kata Rania, suaranya tegas, menggema di ruangan. Kalian pikir aku tidak cukup baik untuk Ardan? Kalian pikir aku tidak bisa bawa apa-apa untuk keluarga ini? Bu Sinta tertawa kecil. Rania, jangan ngelantur. Kamu cuma desainer biasa.
Apa yang bisa kamu lakukan? Rania menatap mata Bu Sinta, lalu Ardan, dan akhirnya Lita. Dia tahu ini bukan akhir, tapi awal dari pertarungan yang lebih besar. Kalian akan lihat, katanya pelan, tapi penuh ancaman. Dia berbalik, berjalan keluar ruangan dengan kepala tegak, diikuti tatapan kaget dan bisik-bisik tamu. Di mobil, Dila mengejarnya, menangis. Kak, maaf, aku nggak nyangka Kak Ardan bakal gitu. Rania memeluknya. Ini bukan salahmu, Dil. Aku akan selesaikan ini. Di dalam hatinya, Rania sudah memutuskan, dia tidak akan membiarkan Bu Sinta menang. Dia kembali ke rumah, membuka laptop, dan menghubungi pengacaranya. Pak, kirim tim investigasi sekarang. Aku mau semua bukti tentang Bu Sinta dan Bu Ratna. Dan siapkan dokumen identitasku. Waktunya sudah dekat. Balasan datang cepat. Semua sedang dikerjakan, Nona. Kami siap. Rania duduk di ruang kerja, menatap foto pernikahannya dengan Ardan. Air matanya jatuh, tapi dia mengusapnya dengan cepat. Talak 3 itu menyakitkan, tapi itu juga membangunkan sesuatu dalam dirinya. Dia bukan lagi Rania Putri, istri sederhana. Dia adalah Rania Wijaya, pewaris kekaisaran bisnis, dan dia akan membuat mereka yang menghinanya menyesal. Malam itu, rumah kecil Rania terasa sepi, meski di luar hujan gerimis menyapa Jakarta dengan lembut. Rania duduk di ruang kerja kecilnya, menatap layar laptop yang menampilkan email dari pengacaranya. Di tangannya, flash drive yang berisi rahasia identitasnya terasa seperti bom waktu. Talak 3 yang diucapkan Ardan di depan keluarga besar tadi malam masih menggema di kepalanya. Setiap kata seperti pisau yang menusuk. Tapi di tengah luka itu, ada api kemarahan yang membakar. Rania tidak lagi ingin bersembunyi. Malam ini, dia akan membongkar siapa dirinya sebenarnya dan membuat semua orang yang merendahkannya terdiam. Rania mengingat momen di acara keluarga besar tadi malam. Tatapan penuh kemenangan Bu Sinta, senyum kecil Lita yang seolah merayakan kehancuran pernikahannya, dan wajah Ardan yang penuh penyesalan tapi tidak cukup kuat untuk melawan ibunya. Rania menutup mata, menghela napas panjang. Dia masih mencintai Ardan, tapi dia tidak bisa memaafkan pengkhianatan itu begitu saja. Dia membuka email dari pengacaranya. Nona, dokumen sudah siap. Bukti tentang manipulasi Bu Sinta dan keterlibatan Bu Ratna juga sudah kami kumpulkan. Kami menunggu perintah. Rania tersenyum tipis. Waktunya telah tiba. Pagi itu, Rania menghubungi Dila, satu-satunya sekutu di keluarga Ardan. Dil, aku perlu bantuanmu. Aku mau undang keluarga besar ke rumah ini malam ini. Bisa tolong kabari mereka? Dila terdiam di ujung telepon, lalu berbisik. Kak, kamu yakin? Setelah kemarin. Rania memotong, suaranya tegas. Aku yakin, Dil. Aku nggak akan lari lagi. Dila setuju, meski nada suaranya penuh kekhawatiran. Rania tahu Dila takut dengan apa yang akan terjadi, tapi dia juga tahu adik iparnya itu percaya padanya. Rania menghabiskan hari itu dengan persiapan matang. Dia menghubungi tim pengacaranya, meminta mereka mengirimkan dokumen-dokumen penting, akta kepemilikan saham Wijaya Group, laporan keuangan perusahaan, dan kartu identitas aslinya sebagai Rania Wijaya. Dia juga meminta timnya menyiapkan proyektor kecil untuk presentasi. Rumah kecil mereka mungkin sederhana, tapi malam ini, ruang tamu itu akan menjadi panggung pembalasan. Rania mengenakan gaun hitam sederhana tapi elegan. Rambutnya ditata rapi, dan untuk pertama kalinya, dia memakai anting berlian kecil peninggalan ibunya, satu-satunya kemewahan yang dia izinkan malam ini. Sore menjelang malam, tamu mulai berdatangan. Bu Sinta tiba dengan wajah penuh kemenangan, ditemani Bu Ratna dan Lita, yang masih memancarkan aura percaya diri. Ardan datang terakhir. Wajahnya pucat dan matanya penuh penyesalan saat melihat Rania. Rania, aku? Mulainya, tapi Rania mengangkat tangan, menghentikannya. Nanti, dan, duduk dulu, katanya dingin. Dila berdiri di samping Rania, memberikan senyum kecil untuk memberi semangat.
Keluarga besar lainnya, paman, tante, sepupu, terlihat bingung, tapi rasa ingin tahu membuat mereka diam menunggu. Rania berdiri di tengah ruang tamu, menyalakan proyektor. Layar kecil di dinding menampilkan logo Wijaya Group, perusahaan yang dikenal sebagai salah satu raksasa bisnis di Indonesia. Semua mata tertuju padanya, beberapa dengan ekspresi skeptis. Bu Sinta tertawa kecil. "Rania, ini apa? Kamu mau pamer proyek desainmu?" Nada sindirannya membuat beberapa tamu terkekeh. Tapi Rania tidak goyah. "Bu Sinta, kalian semua pikir aku tidak cukup baik untuk Ardan. Kalian pikir aku cuma desainer biasa yang tidak bisa bawa apa-apa untuk keluarga ini. Malam ini, kalian akan tahu siapa aku sebenarnya." Dia mengklik presentasi, menampilkan dokumen pertama, akta kelahiran dan kartu identitas dengan nama Rania Wijaya, putri tunggal Harun Wijaya, pendiri Wijaya Group. Ruangan hening seketika. Bu Sinta mengerutkan kening. "Ini bohong. Kamu cuma cari perhatian." Rania tersenyum tipis, mengklik slide berikutnya. Laporan keuangan Wijaya Group yang menunjukkan aset triliunan rupiah, termasuk saham di perusahaan yang menjadi mitra bisnis keluarga Lita. "Bu Ratna, perusahaan Anda sebenarnya mitra kecil kami. Anda tahu betul siapa ayah saya," kata Rania, menatap Bu Ratna yang tiba-tiba pucat. Lita, yang selama ini tersenyum percaya diri, kini terlihat gelisah. Ini nggak mungkin," gumamnya. Rania melanjutkan, menampilkan foto-foto dari masa kecilnya. Dia bersama ayahnya di acara bisnis internasional, di jet pribadi, di villa mewah di Bali. "Saya sengaja hidup sederhana karena saya ingin cinta sejati, bukan yang dibeli dengan uang. Tapi kalian," dia menatap Bu Sinta dan Ardan, "memilih merendahkan saya tanpa tahu apa-apa." Ardan berdiri, wajahnya penuh keterkejutan. "Rania, kenapa kamu nggak bilang dari awal?" Suaranya gemetar. Rania menatapnya. Matanya berkaca-kaca tapi tegas. "Karena aku ingin kamu mencintaiku apa adanya. Tapi kamu memilih mendengar ibumu dan mengucapkan talak 3 di depan semua orang." Ruangan kembali hening. Hanya suara napas Ardan yang terdengar berat. Bu Sinta mencoba membela diri. "Rania, ini pasti tipuan. Kamu cuma iri sama Lita." Rania mengklik slide terakhir, menampilkan rekaman suara yang dia kumpulkan dari percakapan dengan Bu Sinta. Suara Bu Sinta terdengar jelas. Ardan butuh istri yang bisa bawa dia ke atas, bukan cuma ikut-ikutan hidup sederhana. Wajah Bu Sinta memerah. Mulutnya terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. Tamu lain menatapnya dengan tatapan kecewa dan kaget. Rania mematikan proyektor, berdiri tegak. "Saya tidak pernah ingin pamer kekayaan. Tapi kalian memaksa saya." "Bu Sinta, Anda bilang Ardan butuh istri yang bisa membantu keluarga? Saya bisa beli usaha Bapak yang bangkrut itu dalam sekejap. Tapi saya tidak akan melakukannya, karena saya bukan alat untuk ambisi Anda." Dia menatap Lita, yang kini menunduk, dan Bu Ratna, yang terlihat malu. "Dan Lita, kamu mungkin kaya, tapi kamu tidak bisa membeli hati seseorang." Ruangan dipenuhi bisik-bisik kaget. Beberapa sepupu Ardan menatap Rania dengan kagum, sementara yang lain berbisik tentang kebodohan Bu Sinta. Ardan melangkah mendekati Rania. "Sayang, aku salah. Aku nggak tahu." Tapi Rania mengangkat tangan lagi. "Ardan, kamu memilih keluargamu di atas aku. Aku butuh waktu." Dia berbalik, berjalan menuju pintu, tapi sebelum keluar, dia menoleh. "Bu Sinta, lain kali pikir sebelum merendahkan orang. Kalian semua akan dengar kabar dari saya." Rania keluar, diikuti Dila yang menangis pelan. Di mobil, Rania menatap keluar jendela. Hatinya bercampur antara lega dan luka. Dia telah membongkar identitasnya, dan dunia kecil keluarga Ardan terguncang. Tapi ini bukan akhir. Dia menghubungi pengacaranya. "Pak, mulai investigasi mendalam tentang usaha keluarga Ardan dan keterlibatan Bu Ratna. Saya mau tahu semua." Balasan singkat. "Sudah berjalan, Nona. Laporan segera menyusul." Rania menutup ponsel,
menatap langit malam. Talak 3 itu mungkin telah memutus ikatan pernikahannya, tapi dia tidak akan membiarkan Bu Sinta dan Lita menang. Dia adalah Rania Wijaya, dan dia baru saja memulai pertarungannya. Malam itu, setelah pembongkaran identitasnya yang mengguncang keluarga besar Ardan, Rania duduk sendirian di ruang tamu rumah kecilnya. Lampu redup menerangi foto pernikahannya dengan Ardan yang masih terpajang di dinding, tapi kini terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Hatinya masih terluka oleh talak 3 yang diucapkan Ardan, tapi di balik luka itu, ada kepuasan melihat wajah Bu Sinta yang memucat dan Lita yang kehilangan senyum percaya dirinya. Rania tahu, langkahnya malam ini telah mengubah segalanya, tapi pertarungan belum selesai. Gelombang kejutan yang dia mulai baru saja melanda, dan dia siap memastikan semua orang merasakan dampaknya. Pagi harinya, Rania bangun dengan tekad baru. Dia membuka laptop dan menemukan email dari pengacaranya, Pak Budi, dengan lampiran laporan awal tentang usaha keluarga Ardan dan keterlibatan Bu Ratna. Laporan itu mengungkap fakta mengejutkan. Usaha keluarga Ardan, sebuah perusahaan kecil di bidang distribusi bahan bangunan, tidak hanya hampir bangkrut, tetapi juga terlibat dalam praktik tidak etis seperti manipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan pinjaman. Yang lebih mengejutkan, Bu Ratna ternyata memiliki saham kecil di perusahaan itu dan telah memanfaatkan posisinya untuk mendorong Bu Sinta menjodohkan Ardan dengan Lita, dengan imbalan suntikan dana. Rania tersenyum kecut. Jadi ini rencana mereka, pikirnya. Dia menghubungi Pak Budi. Suaranya tenang tapi penuh otoritas. Pak, lanjutkan investigasi. Saya mau semua bukti tentang manipulasi ini, termasuk komunikasi antara Bu Sinta dan Bu Ratna. Dan siapkan tim hukum untuk langkah berikutnya. Pak Budi menjawab. Sudah dalam proses, Nona. Kami juga menemukan beberapa email yang bisa membuktikan rencana perjodohan itu. Kami akan kirim laporan lengkap malam ini. Rania mengangguk, menutup telepon. Dia tahu, dengan bukti ini, dia bisa menghancurkan reputasi Bu Sinta dan Bu Ratna. Tapi dia ingin melakukannya dengan cerdas, bukan emosi. Sore itu, Dila datang ke rumah. Wajahnya penuh kekhawatiran. Kak, setelah kemarin, keluarga pada heboh. Banyak yang nyesel udah ngejek kakak. Tapi ibu dia marah banget. Bilang kakak bohong. Rania memeluk Dila, tersenyum lembut. Biarkan saja, Dil. Kebenaran gak bisa disembunyikan lama. Dila menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Kak Ardan juga nyesel. Dia ke rumah tadi pagi, mau ketemu kakak, tapi ibu larang. Rania menghela napas. Hatinya masih sakit memikirkan Ardan, tapi dia belum siap memaafkan. Aku butuh waktu, Dil. Dia harus belajar dari kesalahannya. Malam itu, Rania mengundang beberapa anggota keluarga besar yang lebih netral, seperti paman dan tante yang tidak terlibat langsung dalam intrik Bu Sinta, ke sebuah kafe mewah di Jakarta. Dia sengaja memilih tempat yang dikelola oleh anak perusahaan Wijaya Group, sebuah pernyataan halus tentang kekuasaannya. Saat mereka tiba, Rania menyambut dengan senyum profesional, mengenakan setelan blazer hitam yang elegan. Terima kasih sudah datang, katanya, mengarahkan mereka ke ruang privat. Di sana, dia memutar rekaman tambahan yang dikirim Pak Budi, percakapan telepon antara Bu Sinta dan Bu Ratna, di mana Bu Sinta jelas-jelas merencanakan untuk menyingkirkan Rania demi Lita. Rania, ini serius. Sinta ngelakuin ini di belakang kita semua? Tanya Paman Budi, wajahnya penuh keterkejutan. Rania mengangguk. Saya nggak mau menghancurkan keluarga, Paman. Tapi saya nggak akan diam saat diinjak-injak. Tante Rina, yang selama ini netral, menggeleng. Kami nggak tahu kamu sekuat ini, Rania. Kami pikir kamu cuma biasa. Rania tersenyum tipis. Itu yang saya inginkan, Tante. Tapi sekarang, saya nggak punya pilihan selain menunjukkan siapa saya. Kabar tentang identitas Rania menyebar cepat. Pagi berikutnya, telepon Rania dipenuhi pesan dari sepupu Ardan yang meminta maaf atas sikap mereka sebelumnya. Bahkan beberapa tetangga yang dulu mendengar gosip Bu Sinta menghubunginya, mengaku malu. Tapi Rania tidak terlalu peduli pada permintaan maaf itu.
Dia fokus pada langkah berikutnya. Dia menghubungi salah satu direktur Wijaya Group, meminta mereka meninjau ulang kerjasama dengan perusahaan keluarga Lita. Jangan putus kontrak, tapi beri tekanan. Biarkan mereka tahu siapa yang sebenarnya punya kuasa, katanya. Sore itu, Ardan muncul di depan rumah Rania. Wajahnya pucat dan matanya merah. Rania, aku salah. Aku nggak tahu kamu, aku nggak tahu semuanya. Katanya, suaranya gemetar. Rania berdiri di ambang pintu. Hatinya bercampur antara cinta lama dan kekecewaan. Ardan, kamu memilih ibumu di atas aku. Kamu nggak percaya padaku. Sekarang, kamu tahu siapa aku. Tapi itu nggak mengubah apa yang kamu lakukan. Ardan menunduk. Air mata jatuh di pipinya. Aku tahu aku bodoh. Aku cuma pengen minta maaf. Aku masih cinta sama kamu. Rania menatapnya lama, lalu menggeleng. Aku butuh waktu. Dan kalau kamu beneran cinta, buktikan tanpa pengaruh ibumu. Dia menutup pintu pelan, meninggalkan Ardan di luar. Di dalam, dia duduk, menahan tangis. Dia masih mencintai Ardan, tapi dia tidak bisa begitu saja melupakan pengkhianatan itu. Malam itu, laporan lengkap dari Pak Budi tiba. Ada bukti email dan pesan yang menunjukkan Bu Sinta sengaja menyebarkan fitnah tentang Rania, termasuk tuduhan bahwa dia boros dan tidak setia. Rania juga menemukan bahwa Bu Ratna telah menjanjikan pinjaman besar untuk usaha keluarga Ardan dengan syarat Ardan menikahi Lita. Rania tersenyum dingin. Dia mengirim pesan ke Pak Budi. Siapkan surat peringatan hukum untuk Bu Sinta dan Bu Ratna. Jangan sekarang, tapi tunggu instruksi saya. Di saat yang sama, kabar tentang identitas Rania sampai ke telinga Bu Sinta dan Lita. Bu Sinta menghubungi Rania. Suaranya penuh kemarahan. Rania, kamu pikir kamu bisa menipu kami dengan cerita bohong itu? Wijaya Group? Kamu cuma desainer miskin. Rania tertawa kecil di telepon. Bu, kalau nggak percaya, cek sendiri. Besok, saya akan ke kantor perusahaan ayah saya. Mau ikut? Bu Sinta terdiam, lalu menutup telepon. Rania tahu, ibu mertuanya mulai panik. Lita, di sisi lain, menghilang dari sorotan. Dila memberi kabar bahwa Lita dan Bu Ratna membatalkan rencana kunjungan ke rumah keluarga Ardan, kemungkinan karena malu. Rania tidak merasa kasihan. Mereka memilih bermain kotor, dan sekarang mereka menuai akibatnya. Tapi di tengah kemenangan kecil ini, Rania masih merasa kosong. Dia menatap foto pernikahannya lagi, bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih bisa percaya pada cinta? Rania memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Dia menghubungi ayahnya, yang selama ini menghormati keputusannya untuk hidup sederhana. Pak, aku mungkin perlu pulang sebentar. Aku butuh saran, katanya di telepon. Suara Harun Wijaya hangat di ujung sana. Kapanpun kamu siap. Nak, rumah selalu terbuka untukmu. Rania menutup telepon. Hatinya sedikit lebih ringan. Gelombang kejutan yang dia mulai telah mengguncang dunia kecil keluarga Ardan. Tapi dia tahu, langkah berikutnya akan menentukan apakah dia akan membalas dendam sepenuhnya atau memilih jalan pengampunan. Langit Jakarta pagi itu cerah. Tapi hati Rania masih terasa kelabu. Dia berdiri di balkon apartemen kecilnya, menatap kota yang sibuk di bawah, sambil memegang secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Seminggu telah berlalu sejak dia membongkar identitasnya di depan keluarga besar Ardan, dan gelombang kejutan dari pengungkapan itu masih terasa. Teleponnya penuh dengan pesan permintaan maaf dari sepupu dan kerabat Ardan, tetapi Bu Sinta dan Lita tetap bungkam, seolah malu atau sedang merencanakan sesuatu baru. Rania tahu, meski dia telah mengambil alih kendali narasi, perjuangannya belum selesai. Dia harus memutuskan apa yang akan dia lakukan dengan masa depannya, dan apakah Ardan masih punya tempat di dalamnya. Rania kembali ke dalam, membuka laptopnya. Email dari Pak Budi, pengacaranya, menunggu dengan lampiran laporan lengkap tentang manipulasi Bu Sinta dan Bu Ratna. Bukti-bukti itu kuat. Email, pesan, bahkan rekaman telepon yang menunjukkan bagaimana Bu Sinta menyebarkan fitnah tentang Rania untuk memisahkannya dari Ardan,
serta kesepakatan terselubung dengan Bu Ratna untuk menjodohkan Ardan dengan Lita demi keuntungan finansial. Ada juga dokumen yang mengungkapkan bahwa perusahaan keluarga Ardan telah memalsukan laporan keuangan untuk mendapatkan pinjaman, sebuah pelanggaran yang bisa menyeret mereka ke ranah hukum. Rania menutup laptop. Hatinya bercampur antara amarah dan kelelahan. Dia bisa menghancurkan mereka sekarang. Tapi apakah itu yang dia inginkan? Pagi itu, Rania memutuskan untuk mengunjungi kantor pusat Wijaya Group, tempat yang sudah bertahun-tahun dia hindari demi hidup sederhana. Dia mengenakan setelan blazer putih yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia merasa seperti Rania Wijaya, bukan hanya istri Ardan. Saat dia melangkah masuk ke gedung megah itu, staf menyambutnya dengan hormat, beberapa berbisik kagum. Ayahnya, Harun Wijaya, menunggu di ruang rapat utama. "Rania, kamu akhirnya pulang," katanya. Suaranya hangat tapi penuh kekhawatiran. Rania memeluknya, merasakan kelegaan yang sudah lama hilang. "Pak, aku cuma butuh saran. Aku nggak tahu apa yang harus kulakukan sekarang." Harun mengangguk, mengajaknya duduk. "Kamu sudah menunjukkan kekuatanmu, Nak, tapi kekuatan sejati bukan cuma soal menang. Apa yang kamu inginkan dari semua ini? Balas dendam atau kedamaian?" Rania terdiam. Dia ingin Bu Sinta dan Bu Ratna membayar atas perbuatan mereka. Tapi dia juga tahu bahwa membalas dendam tidak akan menyembuhkan lukanya. "Aku cuma ingin keadilan, Pak. Dan aku ingin tahu apakah Ardan masih layak diperjuangkan." Sore itu, Rania kembali ke rumah dan menemukan Dila menunggu di depan pintu. "Kak, aku bawa kabar," katanya. Wajahnya penuh kegelisahan. "Kak Ardan pindah dari rumah ibu. Dia bilang dia nggak mau lagi dengerin ibu, dan dia mau coba perbaiki semuanya sama kakak." Rania menghela napas. Hatinya masih terluka oleh pengkhianatan Ardan, tapi mendengar bahwa dia akhirnya melawan Bu Sinta membuatnya ragu. "Dia bilang apa lagi, Dil?" tanya Rania. Dila menunduk. Dia bilang dia tahu dia salah, dan dia nggak peduli lagi soal duit atau status. Dia cuma pengen kakak balik. Rania mengundang Dila masuk, lalu duduk di sofa, memikirkan kata-kata adik iparnya. Dia masih mencintai Ardan, tapi kepercayaannya telah retak. Dia mengambil ponsel dan melihat pesan dari Ardan yang masuk pagi ini. "Rania, aku tahu aku nggak pantas minta maaf lagi, tapi aku udah ninggalin rumah ibu. Aku mau buktikan aku cuma mau kamu. Boleh ketemu?" Rania menutup ponsel, hatinya bimbang. Dia ingin percaya, tapi luka itu masih terasa. Malam itu, Rania memutuskan untuk menemui Ardan di sebuah kafe kecil yang dulu sering mereka kunjungi saat pacaran. Saat dia tiba, Ardan sudah menunggu, wajahnya penuh penyesalan. Dia berdiri, mencoba mendekat, tapi Rania mengangkat tangan. "Duduk dulu, Dan. Aku cuma mau dengar apa yang kamu mau bilang." Ardan menurut. Matanya memohon. "Rania, aku bodoh. Aku dengerin ibu karena aku pikir itu demi keluarga. Tapi aku salah besar. Aku nggak tahu kamu siapa. Tapi itu nggak penting. Aku cinta kamu yang dulu, yang nyanyi vals di karaoke, yang masakin nasi uduk buat aku. Aku mau perbaiki semuanya." Rania menatapnya, mencari kejujuran di matanya. "Ardan, kamu talak aku 3 kali di depan semua orang. Kamu pilih ibumu di atas aku. Sekarang, karena tahu aku pewaris Wijaya Group, kamu bilang kamu cinta? Gimana aku bisa percaya?" Ardan menunduk. Air matanya jatuh. "Aku nggak peduli sama Wijaya Group. Aku cuma pengen kamu kembali. Rania, aku udah bilang ke ibu. Aku nggak akan dengerin dia lagi. Aku siap mulai dari nol kalau perlu." Rania terdiam. Kata-kata Ardan terdengar tulus, tapi dia tahu kepercayaan tidak bisa dibangun kembali dalam semalam. "Aku butuh waktu, Dan. Buktikan dulu." "Bukan cuma kata-kata," katanya. Suaranya lembut tapi tegas. Ardan mengangguk. "Aku akan buktikan, Rania. Berapa lama pun." Setelah pertemuan itu, Rania kembali ke rumah.
Hatinya sedikit lebih ringan tapi masih penuh keraguan. Dia membuka laptop dan menghubungi Pak Budi. Pak, tunda surat peringatan hukum untuk Bu Sinta dan Bu Ratna. Aku mau lihat dulu apa yang akan mereka lakukan. Pak Budi setuju. Bijak sekali, Nona. Kami akan siap kapanpun Anda perlu. Rania menutup laptop, menatap foto pernikahannya di dinding. Dia belum tahu apakah dia akan memaafkan Ardan atau melanjutkan hidup tanpanya. Tapi dia tahu satu hal, dia tidak akan lagi membiarkan orang lain menentukan nilainya. Keesokan harinya, Rania menerima kabar dari Dila bahwa Bu Sinta dan Bu Ratna mulai panik. Perusahaan keluarga Lita mendapat tekanan dari Wijaya Group, dan Bu Sinta dikucilkan oleh beberapa kerabat yang kini tahu tentang manipulasi mereka. Rania tidak merasa puas, tapi juga tidak merasa kasihan. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Dia memutuskan untuk mengambil langkah baru. Dia akan mulai terlibat lebih aktif di Wijaya Group, bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa berdiri sendiri. Rania menghubungi ayahnya lagi. Pak, aku mau belajar lebih banyak tentang perusahaan. Aku pikir sudah waktunya aku ambil peran. Harun tersenyum di ujung telepon. Aku tunggu momen ini. Nak, ayo pulang. Kita mulai dari awal. Rania menutup telepon, merasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang selama ini tersembunyi. Dia tidak tahu apakah Ardan akan kembali ke hidupnya. Tapi dia tahu satu hal, Rania Wijaya siap menghadapi masa depan, dengan atau tanpa dia. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela apartemen Rania, membawa sedikit kehangatan di tengah hatinya yang masih bergolak. Seminggu setelah pertemuan dengan Ardan di kafe kecil, Rania masih bergulat dengan keputusan tentang masa depannya. Dia telah membuktikan kekuatannya sebagai Rania Wijaya, pewaris Wijaya Group, tapi pertanyaan tentang cinta dan pengampunan masih menggantung. Dia menyesap kopi, menatap ponsel yang penuh pesan dari Ardan, masing-masing memohon kesempatan untuk membuktikan dirinya. Tapi Rania belum siap memutuskan. Hari ini, dia ingin fokus pada langkah baru dalam hidupnya, membangun kembali identitasnya, bukan hanya sebagai istri atau pewaris, tapi sebagai wanita yang mandiri. Rania mengenakan setelan blazer abu-abu yang ramping, rambutnya ditata rapi, dan berangkat ke kantor Wijaya Group. Kali ini, kunjungannya bukan sekadar untuk bertemu ayahnya, tapi untuk mulai mengambil peran aktif di perusahaan. Di ruang rapat, Harun Wijaya menyambutnya dengan senyum bangga. Rania, kamu siap? Tanyanya, matanya penuh harap. Rania mengangguk. Saya mau belajar dari nol, Pak. Saya nggak cuma mau jadi nama di kertas, tapi benar-benar ngerti bisnis ini. Harun tersenyum lebar. Itu putriku. Kita mulai dengan divisi strategi. Kamu akan bayangan direktur utama minggu ini. Hari itu, Rania menghabiskan waktu di kantor, mendengarkan presentasi tentang ekspansi pasar dan rencana investasi baru. Dia mencatat dengan cermat, mengajukan pertanyaan yang membuat para direktur terkesan. Untuk pertama kalinya, dia merasa seperti menemukan bagian dirinya yang selama ini terkubur di balik kehidupan sederhana yang dia pilih. Di sela-sela rapat, dia mendapat pesan dari Dila. Kak, ibu mulai takut. Dia dengar Wijaya Group lagi audit ulang kontrak sama perusahaan Bu Ratna. Dia nggak ngomong apa-apa lagi soal Lita. Rania tersenyum kecil. Tekanan yang dia berikan mulai membuahkan hasil, tapi dia tetap ingin menangani situasi ini dengan bijak. Sore itu, saat kembali ke apartemen, Rania mendapat telepon tak terduga dari Bu Ratna. Suaranya gemetar, jauh dari nada superior yang dulu dia tunjukkan. Rania, saya minta maaf atas semua yang terjadi. Saya nggak tahu kamu anak Harun Wijaya. Kita bisa bicara. Rania menahan tawa. Permen mint dan gaun desainer Lita tidak lagi terlihat mengintimidasi sekarang. Bu Ratna, saya nggak punya waktu untuk drama. Kalau mau bicara bisnis, hubungi tim saya di Wijaya Group. Jawabnya dingin, lalu menutup telepon. Dia tidak ingin membuang energi untuk orang yang pernah merendahkannya. Malam itu, Rania menerima laporan terbaru dari Pak Budi. Bukti manipulasi Bu Sinta dan Bu Ratna semakin kuat,
termasuk dokumen yang menunjukkan bahwa Bu Sinta sengaja menyebarkan rumor bahwa Rania tidak setia untuk mempercepat talak. Rania juga menemukan bahwa perusahaan keluarga Ardan telah menggunakan dana pinjaman untuk kepentingan pribadi Bu Sinta, bukan untuk menyelamatkan bisnis. Dia menghela napas, menyimpan laporan itu. Belum waktunya, gumamnya. Dia ingin memberi Bu Sinta kesempatan untuk mengakui kesalahannya sendiri sebelum mengambil langkah hukum. Di tengah malam, Ardan muncul di depan pintu apartemennya. Wajahnya penuh penyesalan, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia membawa kotak kecil berisi foto-foto lama mereka berdua, termasuk foto saat mereka piknik di taman kota, tertawa tanpa beban. "Rania, aku tahu aku nggak pantas ada di sini," katanya, suaranya serak. "Tapi aku mau kamu lihat ini. Aku simpan semua kenangan kita. Aku nggak peduli sama Wijaya Group atau apapun. Aku cuma mau kamu tahu, aku masih orang yang sama yang jatuh cinta sama kamu di taman itu." Rania menatap kotak itu. Hatinya tersentuh tapi masih ragu. "Ardan, kenangan gak cukup buat bikin aku lupa apa yang kamu lakukan. Kamu talak aku di depan semua orang karena tekanan ibumu. Aku butuh lebih dari foto untuk percaya lagi," katanya. Suaranya lembut tapi tegas. Ardan mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku tahu. Aku udah daftar kerja baru. Rania, aku nggak mau lagi bergantung sama keluarga. Aku akan buktikan aku bisa berdiri sendiri. Buat kamu." Rania tidak menjawab. Hanya mengangguk pelan dan menutup pintu. Di dalam, dia memegang salah satu foto dari kotak itu. Air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan harinya, Rania kembali ke kantor Wijaya Group, kali ini dengan semangat baru. Dia mulai mengambil bagian dalam rapat strategi, memberikan masukan tentang proyek amal yang bisa meningkatkan citra perusahaan sekaligus membantu masyarakat. "Kita bisa bangun sekolah gratis di daerah terpencil," usulnya, dan para direktur mengangguk setuju. Rania merasa hidupnya mulai punya tujuan baru, bukan hanya untuk membuktikan diri pada orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Sore itu, Dila mengabari bahwa Bu Sinta akhirnya menghubungi beberapa kerabat, mengaku menyesal atas sikapnya, meski masih dengan nada defensif. Dia bilang dia cuma pengen yang terbaik buat Kak Ardan, tapi sekarang dia takut kakak bakal nuntut dia, kata Dila. Rania tersenyum kecil. "Biarkan dia takut, Dil. Tapi aku nggak akan buru-buru. Aku mau dia sadar sendiri." Dia juga mendengar bahwa Lita telah meminta maaf secara pribadi kepada beberapa sepupu Ardan, mengaku hanya mengikuti saran ibunya. Rania tidak terkejut. Lita bukan dalang utama, hanya pion dalam permainan Bu Sinta dan Bu Ratna. Malam itu, Rania duduk di balkon, menatap langit malam Jakarta yang berkilau. Dia memikirkan kata-kata ayahnya, kekuatan sejati bukan cuma soal menang, tapi soal kedamaian. Dia belum tahu apakah dia akan memberi Ardan kesempatan kedua. Tapi dia tahu dia tidak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dia mengambil ponsel, menulis pesan singkat untuk Ardan. "Aku lihat usahamu, Dan. Tapi aku butuh waktu. Kalau kamu serius, buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata." Dia menekan kirim, lalu mematikan ponsel. Rania berdiri, menarik napas dalam-dalam. Dia tidak lagi hanya Rania Putri, istri sederhana, atau Rania Wijaya, pewaris kekaisaran bisnis. Dia adalah Rania, wanita yang sedang membangun jalan baru untuk dirinya sendiri. Apapun yang terjadi dengan Ardan, Bu Sinta, atau masa lalu, dia tahu dia akan menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang kuat.